Oke, Ibu Pelayar sudah lihat? Sudah. Sudah dapat lihat Ibu Pelayar? Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Oke. Ya, kita akan diskusi pada pagi hari ini. Ya. Seperti biasa, Ibu Devi akan tunjuk anak yang akan berdoa. Oke. Oke. Apakah sudah ada brilian? Brilian? Oh, belum, Kang. Halo? Boleh minta tolong? Oh, masih ada ke toilet. Oke. Iya. Anak-anak tahu lagu ini? 10,000 Reasons? Tahu. Tahu ya. Oke, nanti kita akan menyanyikan ini. Oke, sambil tunggu teman-teman yang lain dulu ya. Renungan mana? Oke, sudah ada brilian? Sudah, Bu. Sudah. Oke, brilian nanti boleh berdoa. Boleh ya. Oke, kita akan menyanyikan lagu terlebih dahulu. Nanti setelah lagu, brilian akan pimpin kita di dalam doa. Ya, kita akan menyanyikan satu lagu 10,000 Reasons. Bu Devi akan putarkan dari sini. Ya, tunggu. Bless the Lord, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before. Lord, my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Ya, brilian. Silahkan pimpin di dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan,
Kali ini kami akan devosi. Jagalah kami di saat devosi. Berkatilah Ibu Devi dan guru-guru yang akan memberikan firman Tuhan kepada kami. Semoga devosi ini bisa berjalan dengan lancar. Berkati juga kami agar kami bisa mendengarkan dengan baik. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih Brilian. Oke, ya. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini seperti yang sudah anak-anak baca di absen ya. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Yosua 7 ayat 1 sampai dengan 26 ya. Oke, kita tidak akan bacakan semuanya ya. Ibu Devi akan bacakan dari ayat yang ke-22 ya, dari ayat 22 sampai dengan 26. Ya, oke, yuk semua anak-anak perhatikan Alkitabnya masing-masing, ya. Oke, Yosua 7 ayat 22 sampai dengan 26. Lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu, dan sesungguhnya semuanya itu disembunyikan dalam kemah akan, dan perak itu ada di bawah sekali. Maka mereka mengambil semuanya itu dari dalam kemah, lalu membawanya kepada Yosua dan kepada semua orang Israel dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akhan bin Zerah dan perak, jubah dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya dan kambing dombanya, kemahnya dan segala kepunyaannya, lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akhor. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Sesudah itu didirikanlah di atasnya suatu timbunan batu yang besar, yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Oleh sebab itu, nama tempat itu sampai sekarang disebutkan Lembah Akhor. Ya, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Oke, kalau anak-anak sudah baca ya dari ayat 1 sampai dengan ayat 26 ya, ini merupakan kisah lanjutan ya dari devosi kita minggu yang lalu ya. Nah, waktu itu ya tembok Yeriko diruntuhkan Tuhan ya saat bangsa Israel memuji Tuhan begitu ya. Ini ada di pembacaan kita pada minggu yang lalu ya. Nah, lalu oke, Morena ada angkat tangan. Morena ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau disampaikan? Ibu izin ke toilet. Soalnya Merena nggak bisa kirim pesan. Iya, silahkan Morena. Oke, ya. Di Yosua 6 ayat yang ke-18 ya, sampai dengan 19, saat di Yeriko, Tuhan memberikan perintah melalui Yosua kepada bangsa Israel, begitu ya. Tuhan memberi perintah kepada Yosua, begitu. Nah, sesuai dengan perintah Tuhan, nah ini yang jadi perintah Tuhan untuk Yosua, ya. Yosua mengumpulkan emas dan perak itu untuk Tuhan. Ya, jadi waktu itu Yosua dan juga orang-orang yang lainnya mengumpulkan semua emas dan perak untuk Tuhan, begitu ya. Nah, lalu kemudian Yosua menyusun strategi, begitu ya, untuk menyerang kota Ai, ya, kota yang paling dekat dengan Yeriko. Ya, mereka mau menyerang kota Ai ini. Nah, pada saat itu Yosua minta 3.000 orang
ya, 3.000 orang dari bangsa Israel untuk menyerang kota Ai ini. Ya, mereka berperang di sana, ya, mengadakan pertempuran dan lain sebagainya, begitu, ya. Nah, pada saat melakukan pertempuran, ternyata bangsa Israel berlari pulang dari kota Ai, ya. Bangsa Israel berlari pulang dari kota Ai, ya, kembali lagi, ya, karena mereka semuanya dikejar, ya. Orang Ai, ya, menewaskan 36 orang dari bangsa Israel. Ya, jadi ketika mereka melakukan pertempuran, ada 36 orang bangsa Israel yaitu tewas. Begitu ya, akibat pertempuran itu. Nah, tidak seperti biasanya begitu. Ya, kali ini bangsa Israel kalah dalam peperangan. Ya, Yosua sujud di hadapan tabut perjanjian dan berdoa kepada Allah, begitu. Ya, jadi mereka mengalami kekalahan pada saat mereka berperang, begitu ya, melawan kota Ai waktu itu, ya. Dan ketika kalah, begitu ya, Yosua itu sujud di hadapan tabut perjanjian. Ya, dia berdoa kepada Allah. Ya, dia minta ya, berdoa, menyembah Tuhan, begitu ya, minta pertolongan kepada Tuhan, ya. Nah, waktu itu Yosua bertanya kepada Allah di dalam doanya, ya. Yosua bertanya kepada Allah, ya, kenapa bisa begini, ya? Bagaimana caranya begitu? Dan Allah menjawab Yosua, ya, di ayat yang ke-8, ya. Di ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-15, begitu ya. Nah, oke, Ibu Devi bacakan sedikit ya. Oh Tuhan, ya, ini isi doanya Yosua. Ya, oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Ya. Lalu waktu itu Tuhan berkata kepada Yosua di dalam doanya, begitu. Tuhan bilang, bangunlah, ya. Mengapa engkau sujud demikian? Ya, orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Ya, mereka mengambil sesuatu dari barang yang dikhususkan itu. Ya, jadi waktu itu mereka itu mengkhususkan suatu barang, begitu ya, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi ternyata ada yang mengambilnya, ya, ada yang mencurinya, begitu. Ya. Oke. Nah, pada saat Yosua sudah selesai berdoa, begitu ya, keesokan harinya Yosua meminta semua bangsa Israel itu berbaris, ya, berbaris dalam suku mereka masing-masing dan bertemu Yosua, begitu ya. Yosua minta siapa yang sudah melanggar perintah Tuhan, ya, cepat mengaku, Jo, begitu ya. Yosua tanya satu-satu dari sekian banyak orang, ya. Yosua minta kepada mereka untuk mengakui kesalahannya, ya. Raisa izin ya. Oke, Yosua minta supaya mereka semua mengakui apa yang sudah mereka lakukan. Ya, terkhusus untuk orang yang sudah mengambil barang yang dikhususkan untuk Tuhan. Ya. Nah, akhirnya pada saat itu, ya, dalam suku Yehuda, kaum Zerah, ya, ada seorang bapak, ya, yang tadi kita baca juga begitu di ayat 22. Ya, ada seorang bapak yang namanya Akhan. Ya, dia akhirnya mengakui kesalahannya. Ya, dia mengambil barang yang seharusnya dikumpulkan untuk Tuhan. Ya, ini dalam artian lain dia mencuri begitu ya. Dia mengambil yang bukan punyanya. Ya. Dan dia menyembunyikannya di bawah tenda. Ya, barang yang dikhususkan itu disembunyikan di bawah tenda. Ya, dia taruh di tempat yang paling bawah begitu. Ya. Nah, mendengar pengakuan Akhan itu, ya akhirnya Yosua meminta orang untuk melihat tendanya Akhan. Ya, mau lihat benar enggak barang yang dikhususkan untuk Tuhan itu diambil sama Akhan. Ya, ternyata pada saat Yosua dan pada saat orang-orang yang dimintai tolong ini
ya mendapati barang-barang yang diambil oleh Achan. Ya ternyata benar, ternyata Achan itu mengambil barang yang mau dipersembahkan kepada Tuhan begitu, barang yang sudah dikhususkan begitu. Nah, sesuai dengan perintah Tuhan pada saat itu, ya pada saat Yosua berdoa, ya Achan bersama dengan anak-anaknya, ya bukan cuma Achan aja yang dihukum, ya tapi anak-anaknya, hewan ternaknya, barang miliknya, ya semuanya itu semua dilempari batu. Ya coba anak-anak bayangkan, ya anak-anak berdiri begitu ya di tengah lapangan lalu kalian dilempari batu begitu ya. Pasti rasanya sakit sekali dan ingin rasanya dia minta maaf, ingin rasanya dia saya sudah kesakitan begitu ya. Saya sudah mengakui kesalahan saya begitu. Tapi ini kesalahan yang menurut Tuhan sangat besar begitu ya. Jadi apapun kesalahannya, ya orang yang melakukan kesalahan itu harus menerima hukumannya begitu ya. Nah, kemudian si keluarganya si Achan ini dilempari batu dan akhirnya mereka semua meninggal begitu ya dan akhirnya mereka orang-orang Israel itu ya menumpukan batu-batu begitu ya. Nah, ini gambarnya. Setelah itu mereka menimbun ya batu-batu besar di atasnya. Ya, jadi setelah dilempari mereka ditaruh lagi batu di atasnya ya dan di situ dibangun ya sebagai suatu pengingat bagi bangsa Israel gitu ya. Bahwa siapapun yang melakukan kesalahan pasti nanti akan dihukum oleh Tuhan begitu ya. Tuhan membenci kesalahan sekecil apapun ya, mau kecil mau besar ya semuanya sama begitu ya. Kalau melakukan kesalahan pasti ada yang namanya konsekuensinya gitu. Nah, mengapa keluarga Achan itu harus mati? Ya, kenapa harus mati? Kenapa harus dilempari batu begitu ya? Nah, anak-anak baca yang pertama. Ya, Allah mau mengingatkan bangsa Israel begitu ya, bahwa upah dosa itu adalah maut. Ya, kalau kita terus-terusan hidup di dalam dosa, so tahu apa yang torang lakukan itu salah, ya, so tahu itu salah, mar torang tetap lakukan, torang akan jatuh di dalam dosa. Dan akibat dosa itu adalah maut. Ya, lalu yang kedua, Allah mau mengingatkan kita ya bahwa perbuatan dosa itu mendatangkan hukuman. Ya, seperti yang Ibu Devi bilang tadi. Kesalahan apapun yang sudah orang lakukan itu pasti ada dia punya konsekuensi. Ya, sama ketika anak-anak misalnya ke sekolah offline begitu ya, sekolah seperti biasa di sekolah. Kalau anak-anak terlambat pasti ada konsekuensinya begitu ya. Entah itu sapu kelas, entah itu ambil sampah di sekitar sekolah, ya entah itu buat refleksi, entah itu menulis kalimat sampai berpuluh-puluh kali begitu ya. Setiap kesalahan atau setiap dosa itu pasti ada yang namanya hukuman atau konsekuensinya. Ya, lalu yang ketiga, Allah mau mengingatkan bahwa Allah tidak memberkati bangsa yang berbuat dosa. Ya, jadi ya kita tahu Allah itu sangat membenci dosa. Ya, dia tidak mau anak-anaknya terus jatuh di dalam dosa. Begitu ya. Jadi dia tidak akan memberkati orang yang bangsa yang berbuat dosa. Nah, di dalam Yohanes 14 ayat 26 ya, dikatakan bahwa tetapi penghibur atau Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, jadi di dalam hati kita, ya di dalam hati anak-anak semuanya, di dalam hati Ibu Devi, ya ada Roh Kudus. Ya, ada Roh Kudus di dalam hati kita semuanya. Ya, Dia yang mengajarkan kita segala sesuatu. Ya, Roh Kudus yang ingatkan kita sebelum kita melakukan sesuatu pasti orang sempat berpikir begitu ya. Ini baiknya enggak ya? Ini benar atau tidak ya? Ini menyenangkan hati Tuhan atau tidak?
Nah, yang mengingatkan itu adalah Roh Kudus. Tapi apakah kita mau mendengarkan suaranya Roh Kudus atau kita mau mendengarkan kemauan kita sendiri yang mungkin tidak sesuai dengan maunya Tuhan? Begitu. Ya, ketika kita berbuat dosa, ya, kemudian Roh Kudus ingetin kita. Roh Kudus tegur kita, ya. Menegur kita mungkin dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Entah guru kalian yang menegur, teman-teman kalian yang menegur, orang tua kalian, atau bahkan adik kakak kalian, begitu ya. Nah, kita harus bersyukur kepada Tuhan, ya. Tuhan sok kasih torang Roh Kudus for torang mengingatkan torang, ya, menegur torang supaya kita sama-sama berbuat baik, ya, sama-sama melakukan yang terbaik. Nah, sekarang pertanyaannya, sudah belum kita bersyukur atas kehadiran Roh Kudus itu? Ya, Roh Kudus yang terus mengingatkan dan menegur kita. Kira-kira kita sudah bersyukur belum? Atau justru kita malah ngomel-ngomel sendiri? Ya, begitu. Nah, oke, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, semoga kita sama-sama menyadari, ya, kita belajar untuk terus bersyukur atas kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita, ya, yang terus menegur dan mengingatkan kita untuk terus melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, ingat, terbaik untuk Tuhan, ya, bukan terbaik untuk diri kita, gitu, ya, karena hidup kita memang punya Tuhan, begitu, ya. Oke, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan tutup di dalam doa. Oke, Ibu Devi yang akan pimpin di dalam doa. Yuk, semua anak-anak lipat tangan, tutup mata, kita semua akan berdoa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan telah menyertai kami sepanjang devosi pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk Roh Kudus yang terus Kau curahkan ke dalam hidup kami, sehingga kami selalu ditegur, kami selalu diingatkan untuk terus berada di jalan Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk terus mendengarkan Engkau melalui orang-orang yang ada di sekitar kami, melalui orang tua kami, kakak kami, adik kami, teman-teman kami, atau bahkan guru-guru kami. Biarlah kami boleh terus melakukan yang terbaik, kami boleh terus memberikan yang terbaik di dalam Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami mau berdoa untuk kegiatan kami sepanjang hari ini, biarlah Tuhan yang memimpin kami. Kalau kami juga akan belajar, biarlah Tuhan yang menyertai konsentrasi kami supaya kami tetap fokus, kami tetap mendengarkan setiap materi yang akan diajarkan oleh Bapak Ibu guru kami. Kami mau menyerahkan kegiatan pembelajaran kami sepanjang hari ini hanya di dalam tangan-Mu. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, ya, terima kasih anak-anak. Oke. Oke, sebelumnya ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, oke, masih banyak nih anak-anak yang belum hidupkan kamera. Yuk, dihidupkan yuk. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu Devi mau mengingatkan beberapa hal terlebih dahulu, gitu ya. Anak-anak perhatikan dengan baik, ya, perhatikan dengan baik. Oke, minggu lalu kita sudah sama-sama belajar absen, ya, di Teams, ya. Ibu Devi mau mengajak kita semuanya, ya, mulai besok Ibu Devi tidak akan memberikan absen di GC. Jadi mulai besok, ya, betul-betul mulai besok, Ibu akan berikan absennya di Teams, gitu. Nah, sebelumnya Ibu Devi mau tanya nih, apakah semua anak-anak, ya, absennya itu muncul di Teams atau tidak? Muncul, Tidak. Ibu. Ada yang Muncul. nyandak muncul?
Kali ada, kali Ada yang tidak muncul tuh absen di Teams? Kirain Kenneth anak ada ini. Kenneth ada angkat tangan. Kita Kenneth mau ada, berbicara? Bu, Ya. yang absen di Teams, yang terbaru di paling bawah atau di paling atas? Paling bawah. Iya, di bawah. Di paling bawah. Oke. Oke, jadi Ibu Devi pastikan lagi nih. Jadi semua anak-anak boleh lihat absennya di Teams toh? Betul? Boleh. Betul ya. Oke, berarti sekali lagi Ibu Devi ulang, mulai besok kita akan absen di Teams ya. Jam berapa ya? Jam 7.40 ya. Sekali lagi, jam 7.40 Ibu Devi akan upload absennya di Teams. Ya, jadi kalau 7.40 coba siap-siap lihat Teams. Begitu. Boleh? Boleh ya? Oke. Nah, selanjutnya, nih Ibu Devi mau ingatkan nih, untuk anak-anak yang masih sering lupa-lupa, ya, kalau selesai reading session atau numbering session, ya, masih suka lupa-lupa bak komentar, ya, Ibu Devi mau ingatkan sekali lagi, ya. Kalau sudah selesai reading session atau numbering session, silahkan langsung berikan komentarnya di GC. Ya, minggu ini kita akan sama-sama belajar Teams, begitu ya. Nanti hari Kamis kita akan belajar Teams sama-sama. Ya, bagaimana mau kumpulkan tugas di Teams. Ya, atau mau lihat materi di Teams, begitu. Supaya anak-anak bisa pelan-pelan pindah ke Teams, begitu ya. Nah, lalu selanjutnya, waktu lalu Ibu Devi baca refleksi kalian, gitu. Ya, commission session-nya Ibu Devi baca. Nah, masih saja ada anak-anak yang menuliskan, misalnya, tuliskan 2 hal yang akan kamu lakukan untuk membantu orang tua. Kok anak-anak tulis, ada yang menulisnya seperti biasa. Nah, Ibu Devi nggak tahu nih, seperti biasa itu seperti apa. Ya, Ibu Devi itu baca refleksi kalian, ya. Ada 33 siswa. Berarti Ibu Devi harus lihat satu-satu begitu. Kalau anak-anak tulisnya cuma seperti biasa, ya. Hari ini tulis seperti biasa, begitu ya. Ya, refleksi yang kemarin Ibu Devi sudah nggak ingat lagi tuh. Ya, itu siapa, begitu. Jadi tulislah dengan jelas, ya. Usahakan tulis refleksi itu tidak dengan titik. Maksudnya kayak tulis begitu ya. Kemarin ada tuh, apa yang kamu ingat dari devosi tadi pagi? Lalu ada anak-anak yang cuma menuliskan titik. Ah, siapa itu? Ya, cuma tuliskan titik saja. Ibu enggak tahu. Jadi yang kalian dapatkan selama devosi cuma titik. Nah, padahal Ibu Devi nyandak bahas titik tuh selama devosi. Ya, jadi coba belajar untuk menuliskan dengan jelas. Ya, so kelas 4. Ya, belajar untuk membuat kalimat dengan baik. Ya, apa yang sudah kalian dapatkan di pagi hari, ya, mesti diingat-ingat begitu. Ya, boleh begitu, boleh tuliskan refleksi dengan jelas. Boleh, Ibu. Boleh ya. Oke, jadi mulai hari ini, nanti sore Ibu Devi, bukan nanti sore, nanti malam Ibu Devi mau baca refleksi 1 sampai 33 siswa ini. Ya, Ibu Devi nggak mau lihat ada yang cuma tulis titik atau tulis seperti biasa, ya, atau cuma tulis apa? Cuma dikasih spasi, ya, cuma dikasih garis strip, itu Ibu Devi nggak mau lihat. Ya, Ibu Devi so tulis tuh pertanyaan panjang-panjang begitu, kung cuma ditulis titik begitu ya. Jadi tulislah dengan baik. Ya. Oke, sampai di sini dulu ada anak-anak yang mau bertanya. Sudah jelas? Sudah.
Udah.